Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah orang yang diberkati Tuhan. Kita adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Karena kita sangat mengandalkan kepada Dia. Sebelumnya kita masuk dalam doa dulu. Bapa, kami ucap syukur kepadamu pada hari ini. Kami merasa bangga memiliki Allah seperti Engkau. Selalu menjaga kami, memelihara kami, melindungi kami. Kemanapun kami pergi tetap sehat dan kuat dan selamat. Terima kasih Tuhan yang baik. Sebentar lagi kami akan mendengar sabdamu. Berbicara kepada kami Tuhan. Biar kami semakin hari semakin tahu, semakin mengenalmu semakin dalam, semakin bisa melakukan firman-Mu sesuai perintah-Mu Tuhan. Kau pimpin dalam hidup kami Tuhan. Berkati setiap orang yang rindu pada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema pada pagi ini adalah ketaatan akan membawa berkat. Ketidaktaatan membawa kehancuran. Kita baca dulu 1 Samuel 13 ayat 13 dan 14. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengkokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjukkan dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa diperintahkan Tuhan kepadamu. Karena ada banyak contoh di mana setelah orang mencapai sesuatu dengan gemilang, mereka akan terlena dan akhirnya jatuh dan binasa. Ketika orang sudah mencapai sukses, mereka lupa menjaga kesuksesan itu dengan baik. Mereka terlena mengira semuanya sudah selesai. Ada yang jatuh pada ketamakan. Ada yang jatuh pada kesombongan. Saul awalnya adalah seorang yang diurapi Tuhan. Saul adalah seorang muda, elok rupanya, badannya lebih tinggi daripada setiap orang. Kita baca 1 Samuel pasal 9 ayat 2. Orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul. Seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, Saul juga dikenal sebagai pribadi yang paling rendah hati. Kita baca lagi 1 Samuel 9 ayat 21. Tetapi jauh Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapak berkata demikian kepadaku? Nah, Bapak, Ibu, saudara kasih Tuhan, ini membuktikan Saul menunjukkan dirinya rendah hati. Dan Saul juga penuh roh Allah seperti nabi. Kita baca lagi 1 Samuel 10 ayat 10 sampai 13. Ketika mereka sampai di Gebea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka.
Dan semua orang mengenalnya dari dahulu, melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Lalu seorang dari tempat itu menjawab, siapakah bapak mereka? Itulah sebabnya menjadi peribahasa, apa Saul juga termasuk golongan nabi? Ayat 13, setelah habis ia kepenuhan seperti nabi, pulanglah Saul. Bapak Ibu saudari kasih Tuhan, Saul mengawali segalanya dengan gembira. Tapi yang terjadi kemudian sungguh ironis. Dalam pasal ke-13 kita mulai melihat tanda kejatuhan Saul. Ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Saul mulailah hilang pengharapan dan kesabaran. Karena gentar menghadapi bangsa Filistin dan khawatir tidak didukung oleh bangsanya. Kita bisa lihat lagi 1 Samuel 13 ayat 11 sampai 12. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kuperbuat? Apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, kalau aku melihat layat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran. Di sini kita melihat wajah Saul tidak lagi percaya, menyalahkan segala sesuatu kepada Tuhan, melainkan mulai mencari alternatif sendiri, merupakan hal yang jahat di mata Tuhan. Samuel pun kemudian mengeluarkan kecaman keras terhadap Saul. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengkokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjukkan dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa diperintahkan Tuhan kepadamu. Jadi kebodohan Saul membuat awal gemilangnya kandas. Tuhan menyesal. Kita baca lagi 1 Samuel 15 ayat 11. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul lacak, sebab ia telah berbalik dari aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Jadi Saul pun mati mengenaskan dengan hidupnya sendiri, karena menyela kalah seperti yang dapat kita baca dalam 1 Samuel 31 ayat 4. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, sebab jangan datang orang-orang yang tidak bersunat itu menikam aku, memperlakukan aku sebagai permainan. Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu, menjatuhkan dirinya ke atasnya. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Karena Saul tidak berpegang pada perintah Tuhan. Dan juga karena Saul telah meminta petunjuk
dari arwah dan tidak meminta petunjuk dari Tuhan. Sebab itu Tuhan memberikan Saul, menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Kita baca lagi 1 Tawaris pasal 10 ayat 13 sampai 14. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan, sebab itu Tuhan membunuh dia, menyerahkan jabatan itu kepada Daud bin Isai. Awal yang gemilang kemudian berakhir dengan kejatuhan akibat sikap yang mengkhianati Tuhan. Selanjutnya kita tahu Daudlah yang menggantikan Saul. Hidup Daud pun bukannya lancar-lancar saja. Kita tahu bagaimana Daud dikejar-kejar dan mendapat ancaman pembunuhan. Tapi Daud taat penuh pada Tuhan. Daud yakin dengan kuasa Tuhan dan mau menyerahkan seluruhnya ke dalam pelindungan Tuhan. Daud tidak terjaga. Daud tetap terjaga, memuliakan Tuhan dalam hidupnya terancam. Daud menerima berkat Tuhan seperti tertulis dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 8 sampai 12. Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah mengambil engkau dari padang ketika mengiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau dari segala tempat yang kau jalani, yang telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel, menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Ayat ke-11. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Jadi diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Ayat 12. Apabila umurmu sudah genap, engkau telah mendapat perhatian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengkokohkan kerajaannya. Dialah akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengkokohkan tata kerajaan untuk selama-lamanya. Baca lagi lanjut ayat 14 sampai 16. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan menggulung yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang darinya, seperti yang kuhilangkan dari Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. 16. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tatamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Ketika kita menerima Kristus sebagai juru selamat, ketika kita percaya mengenal Tuhan Yesus dengan keyakinan yang berasal dari diri kita sendiri, saat itu sebenarnya kita sudah memulai sebuah awal yang gemilang. Kita menerima pelindungan, ada pemeliharaan, keselamatan dari Tuhan. Namun jika kita terlena, menjauhkan dari Tuhan, kemudian kita mulai terjadi hal-hal yang menyakiti hati Tuhan.
kita pun menuju pada kejatuhan, bahkan kebinasaan seperti Saul. Setelah memulai awal yang gemilang dengan menerima Kristus dalam hidup kita secara pribadi, kita harus melanjutkannya dengan terus taat dan setia mengikuti Tuhan. Menyerahkan hidup kita kesatuan ke dalam rencananya yang sudah pasti akan indah pada akhirnya. Dalam keadaan tertekan, terjepit, dihimpit masalah, percayalah pada Tuhan punya kuasa yang lebih dari apapun. Dan Tuhan sanggup rilis Anda dan saya tepat pada waktunya. Jangan tergiur mencari alternatif lain karena tidak sabar. Atau ketika hidup sudah aman, janganlah lupa untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Jadikan Tuhan atas hidup kita, baik dalam suka maupun duka, agar kita bisa mengakhiri awal yang gemilang dengan akhir gemilang pula. Jangan pernah mengalami pengalaman Saul yang kehilangan segala berkat Tuhan karena kebodohannya sendiri. Lewat kisah Saul hari ini, kita sudah melihat kerugian atau akibat hal kita tanggung jika kita melupakan atau mengkhianati Tuhan. Sudahkah kita taat bergantung pada Tuhan, atau masih bergantung pada hal-hal lain di luar Tuhan? Semua tergantung keputusan kita sendiri. Jangan lupa untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Akhirilah awal yang gemilang dengan akhir yang gemilang pula. Pertama, jangan sangat arogan, pencemburu, paranoid, mudah mengalami perubahan suasana hati. Kedua, jangan bertindak tanpa terpikir terlebih dahulu. Tanpa pikir panjang, ia akan memutuskan dalam situasi salah dan keliru. Hal ini merupakan cara kita mengabaikan otoritas Tuhan yang ada di dalam hidup kita dengan sikap yang tidak taat. Yang ketiga, jangan menolak suara Tuhan. Kita harus bergantung pada Tuhan, harus mengandalkan seluruh hidup kita pada Tuhan. Dalam mendengarkan suara Tuhan, kita harus melawan keinginan pribadi, ego, dan pengetahuan diri kita sendiri. Kemudian, andalkan Tuhan dalam setiap langkah. Seperti itulah kekuatan telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara dikasih Tuhan, saya kasih contoh ketaatan mendatangkan berkat. Saya ambil Rut adalah salah satu sosok mengalami depresi atau putus asa. Masa sulit yang dihaluskan Rut dimulai sejak kematian suaminya. Sejak itu Rut mengalami kesulitan secara ekonomi. Setelah itu dia harus mendengar ibu mertuanya memutuskan untuk meninggalkan Moab dan kembali ke tanah kelahirannya. Tanpa pasangan, dan harus meninggalkan tanah kelahirannya dengan seorang wanita tua. Bayangkan betapa berat beban yang dipikul oleh Rut saat itu. Menghadapi keadaan yang sangat menakutkan. Di negeri asing tanpa pasangan, dia tak bisa melakukan apa-apa selain menangis dan meratap. Sayangnya dia tetap memutuskan untuk melayani ibu mertuanya. Pada akhirnya Tuhan hadir memberkati dia. Dia bahkan bertemu dengan pasangan suami. Mereka hidup sangat bahagia. Saat di dalam keadaan sulit, Rut tidak langsung melihat Tuhan menyediakan hal yang baik.
tapi justru dengan menghadapi, melewati masa itu dengan setia, Ruth menemukan hal yang tak terduga di depan. Dan kita harus memandang hidup ini tidak hanya terpaku kepada diri sendiri, namun harus mulai melihat keluar. Perasaan depresi bisa hilang ketika seseorang mulai mengalihkan fokus dari dirinya sendiri, memusatkan perhatian kepada Kristus. Alkitab penyataan bahwa Allah tidak pernah mengizinkan datang percobaan melebihi kemampuan kita. Sekalipun depresi, krisis dosa, kita harus bertanggung jawab dalam memberi respon terhadap kesulitan kita, termasuk mencari pertolongan yang dibutuhkan. Ingatlah bahwa keadaan seorang membuatmu depresi terjadi untuk mendorong iman kita terus naik. Bukan sebaliknya memilih menyerah, mengambil keputusan bertolak belakang dari firman Tuhan. Sebab itu kita lihat lagi Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir memuliakan namanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Renungan firman Tuhan pada pagi ini sampai di sini. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih lewat firman-Mu kami semakin lebih mengerti lagi ketaatan membawa berkat, ketidaktaatan membawa kehancuran. Kami sudah melihat dua tokoh besar ini antara Saul dan Daud. Daud yang mengasihi-Mu, Daud yang menuruti segala perintah, sehingga dia mendapat berkat yang luar biasa dari-Mu. Dan Saul, karena dia tidak mendengar suara-Mu, mengkhianati Engkau, sehingga dia mendapat celaka yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah bisa membedakan tentang ketaatan yang tidak ketaatan. Kami mau seperti keteladan Daud, begitu setia mengasihi-Mu, taat segala perintah. Hari hidupnya Engkau jagai, Engkau lindungi, bahkan Engkau memberkati dia luar biasa. Ya Tuhan, hari ini Engkau juga melihat sekian banyak orang ikut live streaming ini. Engkau mengerti masalah, persoalan, tantangan hidup, sakit penyakit, ekonomi, bisnis ya Tuhan. Hamba sangat percaya Engkau Tuhan yang luar biasa, yang penuh kasih, yang Engkau bisa melihat dari surga ke bawah, bisa melihat hati kami, iman kami. Orang yang setia, orang selalu mengandalkan kepadamu. Engkau selalu ada bersamanya. Engkau pasti memberkati apa yang mereka inginkan, rindukan, cita-citakan akan tercapai. Kalau alam semesta ada milik-Mu, Engkau sanggup melakukan segala-galanya. Ulurkan tangan-Mu Bapa di surga yang penuh perkasa. Jamah satu persatu orang-orang yang mengasihi-Mu dengan setia. Memberkati orang-orang yang setia kepadamu. Sembuhkan orang-orang yang sakit penyakitnya. Banyak permasalahan, persoalan apapun, Kau tunjukkan jalan terbaik bagi mereka. Karena Engkau Tuhan, Allah yang pencipta langit dan bumi. Allah yang turut bekerja mendatangkan kebaikan setiap orang yang mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang baik. Haleluya. Amin. Mari kita arahkan tangan kita ke atas. Kita terima berkat dari surgawi. Terimalah damai sejahtera Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus tidak pernah berkesudahan. Persekutuan dengan Roh Kudus hari ini sampai Maranatha.
Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Haleluya.